Manusia, kalau dia sudah berbuat baik, dia merasa bahwa dirinya cukup baik. Dia merasa bahwa dia itu memang baik. Nah, ini akhirnya membuat apa? Membuat dia merasa bahwa, ya, aku memang orang baik. Nah, Tuhan ingin mematahkan akan bahaya kesombongan itu dengan sadari, kalau kamu punya kebaikan apapun itu, sekecil apapun, baik kecil, menengah, atau besar kebaikan yang kau lakukan, it's not you. Itu bukan Anda. Itu adalah Tuhan yang bekerja di dalammu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Turun kiranya damai sejahtera dari tempat maha tinggi bagi Anda semua. Dalam Suara Gembala kali ini, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang kebaikan. Kita seringkali mengatakan ya, kalau kita melihat ada seorang yang berbuat baik, kita berkomentar orang ini orang baik, ini baik, dia baik. Ya, itu seringkali terucap dari bibir mulut kita. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kebaikan itu sebetulnya apa di dalam firman Tuhan. Kita semua tahu, saudaraku, bahwa kebaikan itu adalah sesuatu yang menjadi karakter Tuhan ya, menjadi sifat ilahi, yang tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib untuk mengejar kebaikan. Goodness ya, kebaikan ya, saudara. Saya akan mengajak saudara untuk melihat Markus 10 ayat yang ke-17 dan 18. Judul perikopnya, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Jadi ini adalah dialog antara Tuhan Yesus dengan seorang muda. Ya, dia seorang pemimpin dan dia adalah seorang kaya. Ya, dia datang kepada Tuhan. Ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Wah, bersemangat ini untuk jumpa dengan Tuhan. Dan sambil bertelut di hadapannya, bukan hanya lari-lari ketemu Tuhan, kemudian langsung bicara. Enggak, menghormat, saudara. Dia bertelut di hadapannya, di hadapan Tuhan Yesus. Ia bertanya, jadi ada satu pertanyaan yang dibawa. Guru yang baik. Dia lihat Tuhan Yesus, kemudian dia berkata, guru yang baik. Saya kira itu adalah satu kalimat yang wajar, karena dia melihat bahwa Tuhan Yesus di mana saja selalu melakukan kebaikan. Betul, saudara? Dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan, membangkitkan orang mati, dia mengajar akan berbagai nilai-nilai kerajaan Allah, dan semuanya itu baik, nggak pernah ngajar yang nggak baik, saudara. Jadi kalau ada predikat ditambahkan ketika dia memanggil Tuhan Yesus, guru yang baik, ini nggak salah menurut saya, saudara. Dia bertanya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi betul-betul orang muda yang kaya ini, saudara, ini seorang yang ingin mencari hal-hal yang kekal sifatnya. Makanya dia bertelut di hadapan Tuhan, memanggil Yesus guru yang baik, kemudian dia bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, ayat 18, ini ada satu jawab Yesus, ada jawaban dari Tuhan Yesus. Saudara, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ini adalah kata-kata yang keluar dari bibir mulut Tuhan Yesus. Saudaraku, kita tahu ya, Yesus itu ya dalam pelajaran pengetahuan tentang anak Allah pengetahuan yang benar tentang anak Allah yang ada dalam seri pelajaran di YouTube channel kita,
Kita sudah belajar bahwa Yesus itu 100% ilahi, tapi dia juga 100% manusia. Nah, ketika Tuhan Yesus berbicara, mengapa kau katakan aku baik, itu Tuhan menunjuk pada dirinya sebagai manusia. Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari satu ayat ini, saudaraku? Oh, ini dalam, saudara. Ini sangat-sangat penting ya untuk kita renungkan. Karena ini pelajaran yang sangat-sangat dalam. Tuhan mau katakan bahwa segala kebaikan yang ada itu berasal dari Bapa Surgawi. Ini yang paling penting untuk kita pahami, saudara. Karena dengan menyadari hal itu, maka kita akan dilepaskan dari merasa diri baik. Paham ya? Ini pelajaran yang Tuhan wariskan kepada kita ketika kita membaca ayat ini. Ketika Tuhan dikatakan guru yang baik, dia langsung berkata, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah. Jadi kalau engkau melihat aku baik, itu sebetulnya bukan aku, tapi itu Allah yang ada di dalamku. Itu yang Tuhan ingin sampaikan. Nah, warisan apa yang kita terima dari Tuhan ketika kita membaca akan ayat ini? Begini, saudaraku. Manusia, kalau dia sudah berbuat baik, dia merasa bahwa dirinya cukup baik. Dia merasa bahwa dia itu memang baik. Nah, ini akhirnya membuat apa? Membuat dia merasa bahwa, ya, aku memang orang baik. Nah, Tuhan ingin mematahkan akan bahaya kesombongan itu dengan sadari, kalau kamu punya kebaikan apapun itu, sekecil apapun, baik kecil, menengah, atau besar kebaikan yang kau lakukan, it's not you. Itu bukan Anda. Itu adalah Tuhan yang bekerja di dalammu. Sehingga engkau bisa berbuat baik. Dengan demikian, saudaraku, kita nggak akan berani untuk menjadi tinggi hati, menjadi sombong, menjadi merasa bahwa aku ini baik. Nggak. Segala kebaikan yang aku bisa lakukan, itu bukan aku. It's not me. Itu adalah Tuhan yang bekerja melalui aku. Sehingga orang tersebut ketika dia dipuji, dia tidak besar kepala, dia tidak merasa bahwa dia patut untuk menerima kemuliaan itu, tapi dia langsung mengembalikan kepada Bapa Surgawi. Tuhan, ini datang daripadamu, sehingga engkau memberi kesempatan aku untuk bisa berbuat baik. Sehingga orang merasa bahwa aku baik. Ketika dia memuji aku berkata, itu bukan aku. Itu adalah Tuhan yang bekerja melalui aku. Ini yang Tuhan mau ajarkan. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Itu maksudnya demikian, saudaraku. Jadi kita sebagai orang Kristen, saudara, ketika kita berbuat baik, pasti ada rasa sukacita dalam diri kita. Biar sukacita itu kita kembalikan dengan kita mengucap syukur, Tuhan, aku bersyukur bahwa Engkau bisa memakai aku untuk menyatakan kebaikan-Mu. Itu bukan kebaikanku. Paham, saudaraku ya? Ini penting. Ini penting, saudara, karena banyak orang berbuat baik, berbuat ini dan itu, dan dia merasa bahwa itu adalah dirinya sendiri. Saudaraku, kita perlu bertobat kalau masih ada yang seperti itu. Nggak ada salahnya saudara berbuat baik dan saudara bersukacita karena orang itu tertolong, ya, orang itu bisa menerima kebaikan. Saudara ikut bersukacita, nggak ada salahnya. Tapi kesadaran ini harus kita pegang bahwa ini adalah karena Tuhan mengizinkan aku, Tuhan yang menolong aku untuk aku bisa berbuat baik. Itu adalah kebaikan Tuhan yang bekerja melalui aku. Saya berharap saudara memahami akan pengertian sederhana ini dan pegang teguh akan hal ini. Dan itu yang akan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa
like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.